kopi. Nah. Jadi gelap-gelapan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelihatannya belum semangat, kopinya belum nampak. Oh, dipakai aja, Sob. Oh, dipakai. Nanti ganti-gantian aja. Iya, enggak apa-apa, antum aja. Oh, gitu. Sini kayaknya ya. Aman. Sip. Alhamdulillah. Biar lebih kenceng kali kalau gantinya gitu. Wis. Takutnya dari sini. Allah. Ya, ini takutnya dari sininya nih. Aduh. Itu boleh. Akunya nggak punya gitu. Siapa tahu ini bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini mau tanya ada. Duh, Ya kebalik. sama semua. Kebalik yang ini Kebalik. ke atas. Oh, enak malah ya. Boleh. Cek. 1 2 3. Dicoba. 1. Cek. Kok malah rendah? Cek. Nah. 1 2. Dipakai aja. Cek 2 3. 3 kopi siap ready. Nih bisa request kopinya enggak? Atau mau kopi apa, Sat? Kita Viet- siapin, Sat. Vietnam dripnya ada. Ngeri. Ya. Pecinta kopi harus tahu. Kalau Vietnam drip itu kalau di warkop biasa cukup murah harganya. Mendingan, tapi kalau di kafe lagi mahal. Padahal maksudnya itu kopi susu. Ya, kopi susu beda bahasa, beda harga ya. Betul, Sat. Es kopi Iya. sama kopi es beda tuh harganya. Es kopi sama kopi es. Baik. Silakan cek. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya udah salam ya tadi ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di teras masjid ini Masya Allah malam hari suasana sudah cukup ramai. Sepertinya pandemi akan segera berlalu Insya Allah, karena sepertinya banyak juga yang sudah mulai bosan menggunakan masker, kecuali sekedar formalitas saja ya. Kalau bukan karena ada sweeping atau apa, terkadang masker itu nggak dipakai. Iya. Ya, masker sebelum tidur ya. Ya, senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, termasuk diantaranya Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini, berkumpul di sini, kumpul-kumpul tapi insya Allah penuh berkah ya. Tidak sekedar kumpul-kumpul biasa, bahasanya ngopi-ngopi tapi kopinya penuh berkah ya. Kopinya selain disiapkan sama panitia, juga insya Allah kita akan mendapatkan suplemen yang lain selain kopi yang membuat mata kita melek. Hati-hati, bahaya kalau mata melek. Kalau kata mata melek susah tidur. Suplemen kopi itu biasanya membuat mata melek. Tapi malam hari ini bukan sekedar suplemen membuat mata melek saja, tapi insya Allah membuat pikiran kita juga menjadi terang benderang. Apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita amalkan nanti, insya Allah semoga menjadi langkah yang benar di dalam kehidupan kita dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh umat Islam dimanapun berada, baik tua ataupun muda, di desa dan di kota, pria dan wanita, pecinta kopi atau bukan pecinta kopi, penikmatnya atau bukan, teh, kopi, susu sama saja, selama itu makanan yang minuman yang halal, insya Allah. Apalagi anugerah ya,
Kalau kata kawan saya, kalau halal biasa, tapi kalau anugerah luar biasa. Apa itu anugerah? Anu yang gratis. Nah, disiapkan panitia, maksudnya kopi, susu, tehnya disiapkan oleh panitia gratis. Berarti panitia bersungguh-sungguh menjamu orang-orang yang kelak insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini dengan memberikan yang terbaik. Sebelum saya mulai, request dulu Pak kopinya kepada teman-teman. Apakah yang mau pakai gula sedikit, tidak pakai gula? Apakah Arabica atau ada request juga ya? Enggak juga ya? Arabica atau Kopi setan semua. oh, kopi setan semua. Oh, Masya Allah. Kopi sasetan maksudnya. Nah, ya. Berarti kalau kopi saset pilihannya berwarna atau tidak berwarna ya? Iya. Sama-sama berwarna sebenarnya ya. Hitam atau coklat atau putih, biasanya seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk para penikmat kuliner di depan, mudah-mudahan bisa mendengarkan dan mendapatkan keberkahan dari acara malam hari ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita akan sedikit menyoal persoalan yang lagi ramai, tapi terasa tidak ramai. Kenapa terasa tidak ramai? Karena tidak nampak ini menjadi sesuatu peristiwa atau berita besar. Tapi sesungguhnya ini peristiwa yang besar. Kenapa dikatakan peristiwa besar? Dikarenakan dua hal. Satu, efek dari persoalan yang akan kita bahas ini akan menjadi persoalan besar di kemudian hari. Yang kedua, ini akan menjadi besar karena blow up-nya bukan hanya ya, sebagian besar ini banyak di sosial media dan tidak banyak umat Islam atau di antara kita yang mengetahui betul pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Ya. Mungkin istilahnya pun baru kita dengar. Mungkin kalau kita pernah dengar istilah Islam moderat sering. Tapi kalau kalimat moderasi yang kemudian dikaitkan dengan moderasi dengan konteks agama, mungkin ada yang menduga ini tidak jauh berbeda, tapi menggunakan kalimat yang sama, kalimat yang berbeda. Moderasi beragama ini jarang, mungkin kalau kita tanya ke masyarakat kita ya, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, mungkin atau barangkali mereka tidak betul-betul mengetahui. Tetapi ternyata persoalan ini bukan persoalan baru. Bahkan kalau kita lihat bahasanya narasi moderasi beragama ini sejak ke masa menterinya bukan menteri agama yang sekarang, yang sebelumnya, bahkan yang sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang menteri agama, sebelumnya ada menteri agama, nah sebelumnya lagi itu. Jadi menteri agama yang sebelumnya yang menarasikan konsep yang namanya moderasi beragama ini. Jadi ini istilah yang lama sebenarnya, sudah cukup lama. Tetapi belakangan ini sudah mulai digencarkan, khususnya kemarin ketika pandemi banyak online. Akhirnya apa? Karena ini banyak di forum-forum online, di kajian-kajian online, sehingga tidak terasa dampaknya di tengah-tengah masyarakat istilah seperti ini. Ya, tetapi kalau kita rajin ikut kajian-kajian online, ikut forum-forum online yang bahkan resmi, yang dilaksanakan misalnya dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Agama dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan bahwa pernyataan atau persoalan moderasi beragama ini adalah sesuatu yang sebenarnya masif dikampanyekan, dinarasikan, tetapi kita banyak tidak mengetahuinya di tengah-tengah masyarakat karena melalui kajian-kajian online biasanya. Atau kalau kita sering atau jarang membuka website-website dari Kemenak atau segala macam, kita tidak akan tahu ternyata persoalan ini bukan persoalan yang baru kemarin lahir, tapi sudah persoalan beberapa tahun yang lalu ya. Yang pertama yang akan kita bahas, apa latar belakang kenapa istilah moderasi ini kemudian dimunculkan. Tapi sebelumnya itu saya ingin mungkin sedikit mengulik ya. Jadi kalau istilah moderasi menurut KBBI ya, secara online, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu adalah resmi yang sudah diperbaharui Oktober tahun 2019, diupdate datanya, kita akan menemukan ada dua kata yang menjelaskan makna moderasi dan dua-duanya merupakan huruf N. Kalau dalam kamus itu ada N, ada V. Kalau N itu adalah nomina, V itu verbal. Nomina itu kata benda, verbal itu adalah kata kerja. Di situ N dengan label N artinya nomina, artinya itu kata benda. Disebutkan moderasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa, karena ini nanti akan berbeda dari sisi implementasi dengan makna bahasanya. Makanya perlu kita kaji dulu dari sisi bahasanya. Secara bahasa ada dua. Pertama dikatakan pengurangan terorisme, dan yang kedua pengurangan ekstremisme. Ada kata yang ingin dikurangi dengan kalimat moderasi adalah terorisme dan ekstremisme.
Kita garis bawahi dulu dua yang menonjol dalam makna moderasi, dikaitkan langsung dengan makna terorisme dan bahasanya tadi ekstremisme. Yang sekarang bisa buka online akan ketemu kalimat itu di versi yang manapun, ya maksudnya dari website manapun, kalau merujuknya sumber yang sama akan menemukan kalimat yang sama. Jadi konteksnya dari sisi bahasa, moderasi itu sebenarnya sudah langsung dikaitkan pada pemikiran tertentu sebenarnya, ya. Padahal istilah moderasi sesungguhnya itu kan istilah yang kalau mau dicari padanan katanya sebenarnya istilahnya kan mirip dengan kata moderat. Moderat itu kan berarti dianggap pertengahan. Tapi kemudian istilah ini dikaitkan langsung pada dua hal, terorisme dan ekstremisme. Sehingga ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Tanda tanya yang sebenarnya kenapa kemudian kaitannya langsung pada persoalan ini. Sehingga sungguh kita akan bisa mengetahui nanti dilihat dari konteks bagaimana narasi ini tersampaikan dan sebagaimana realitasnya, khususnya sekali lagi yang lebih banyak efeknya itu terasa adalah di dunia pendidikan. Ya, karena seminar-seminar dari Kementerian Pendidikan kemarin itu sangat masif ketika online terkait dengan narasi moderasi beragama di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Itu dari bahasa, ya. Belum cukup ya pesan kopi ya. Masih lanjut dulu ya. Ya, kita masih lanjut. Yang kemudian istilah moderasi beragama ini karena ini merupakan bisa dikatakan berawal dari Kementerian Agama. Latar belakangnya adalah memang latar belakang tidak bisa diingkari. Kalau kita buka website dari Kementerian Agama, kita cari informasinya, maka yang melatar belakangi ini adalah diasumsikan bahwasanya terlalu banyak tindakan satu, ekstremisme, tindakan terorisme, dan intoleransi. Tiga kalimat ini yang sering muncul, kemudian dibuatlah narasi bagaimana agar ini bisa berkurang, intoleransi, ekstremisme, bahkan juga termasuk yang dibahasakan adalah terorisme di dalamnya. Dan sampai di sini mungkin secara informasi saja kita akan mengatakan ya bagus. Kenapa? Karena memang kita harus tidak menghilangkan yang namanya terorisme, karena itu sesuatu dalam pandangan Islam pun sesuatu yang diharamkan. Perbuatan yang menzalimi orang lain juga tidak boleh. Mungkin dari sampai ke titik ini kita akan mengatakan ini sesuatu yang tidak ada masalah. Tapi ternyata yang paling penting dari sisi ini adalah implementasinya. Bagaimana agar ini berkurang? Maka dibuatlah yang namanya program-program moderasi beragama dari berbagai kalangan, dari berbagai sektor, termasuk diantaranya persoalan diantaranya adalah pendidikan dan kemasyarakatan. Apa yang kemudian muncul dari yang namanya narasi moderasi beragama ini adalah satu, adalah kita harus, tujuannya tadi dikatakan meminimalisir intoleransi dan ekstremisme, ya, itu kalimatnya. Maka kemudian apa yang harus dikerjakan adalah kita harus toleran. Bagaimana agar kita toleran? Hal yang sangat menonjol dalam konteks agar toleran itu adalah kita harus mengakui keragaman beragama. Silakan dicari. Itu salah satunya. Nah, kalau sudah sampai pada titik ini, tentu akan bertanya kita pada diri kita. Ya, kita akan bertanya pada diri kita. Menurut agama kita yang kita yakini, apakah kemudian agama yang kita yakini, Islam yang keyakinannya kita yakini, yang ajaran syariatnya kita amalkan, termasuk tadi yang terbaru kita habis sholat berjamaah, kemudian di dalam pemahaman agama Islam memahami pemahaman yang sama dengan narasi moderasi beragama, bahwa kita harus mengakui agama itu sama. Coba kita tanyakan kembali pada diri kita. Jadi bahasanya kalau saya ingin mengatakan ini istilah baru tetapi memiliki makna kuno. Apa makna kunonya? Makna ini sebenarnya sama dengan makna pada masa Rasul. Apa? Bahwasanya orang-orang kafir pada masa Rasulullah SAW menginginkan agama yang dibawa oleh baginda Rasul. Umat Islam memiliki keyakinan, mereka menginginkan bahwa umat Islam itu juga meyakini ajaran agama nenek-nenek moyang mereka. Makanya surah Al-Kafirun turun kemudian menjelaskan tidak seperti itu. Kalimatnya ditutup lakum dinukum waliyadin, sehingga di situ tidak menunjukkan, karena Islam menegaskan agama kalian ya agama kalian, agama kami adalah agama Islam, itu adalah agama Islam sendiri, dan itu tentu berbeda. Ya, kalau kita cari dalil-dalil yang lain sangat jelas. Itu hal yang harus kita lihat.
Dilihat dari konteks awalnya, dari sisi istilah, mungkin ini adalah sesuatu yang dianggap baik, karena memang kita harus mengurangi menghilangkan yang namanya terorisme segala macam. Tapi dari sisi implementasinya ternyata tidak sebagaimana yang diinginkan atau yang diasumsikan oleh masyarakat. Sebagaimana kalau dia sekedar masyarakat hanya membaca istilahnya, tapi ternyata di dalamnya maksudnya adalah agar kita mengakui ajaran agama lain yang sama kedudukannya dengan agama yang kita yakini, yaitu Islam. Itu salah satunya. Bukan itu saja, agar kita juga mengakui yang namanya ada kesetaraan gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Pertanyaan saya, betulkah laki-laki dan perempuan sama? Coba dijawab, Pak. Laki-laki perempuan sama nggak? Pasti beda. Banyak hal dan semua sisi berbeda. Kalau semuanya sama dikatakan manusianya, ya nggak usah dibahas. Semua manusia berasal dari manusia. Yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Ya itu nggak perlu dibahas kalau dari sisi itu. Tapi bukan itu konteksnya. Tapi bagaimana laki-laki dan perempuan diasumsikan harus sama, sehingga tidak ada yang namanya perbedaan dari banyak hal. Bukan hanya soal-soal yang berhubungan dengan rumah tangga, bukan hanya soal-soal kependidikan, bukan hanya persoalan-persoalan yang lain, tapi seluruh persoalan kehidupan termasuk dalam urusan masyarakat dan seterusnya dan sebagainya. Padahal di dalam Islam pria dan wanita tidak sama, tapi tidak berarti Islam kemudian menurunkan atau merendahkan derajat wanita. Itu catatan. Sederhananya begini, Pak. Kalau zaman dulu kita kenal istilah emansipasi, ya, udah lama banget tuh. Tidak berhasil emansipasi wanita, kemudian direkontekstualisasi menggunakan istilah-istilah yang baru melalui konsep moderasi beragama. Inilah kemudian semua dianggap sama. Yang lebih fokus karena ini kaitannya dengan agama, maka semua diharapkan diminta meyakini, memahami bahwa semua agama itu sama, dan ini salah satu tolak ukur toleransi menurut narasi moderasi beragama. Jadi kalau kita tidak mengakui seluruh agama sama, kita dianggap intoleran. Coba, kita dianggap intoleran karena salah satu tolak ukur keberhasilan moderasi beragama ini adalah ketika kita mau mengakui semua agama itu sama. Imbasnya apa? Mohon maaf, ini imbasnya terkait dengan perayaan agama yang ya lagi hangat di akhir tahun ini, yang sangat hangat. Jadi kalau di dunia pendidikan itu kita harus mengakui agama ini sama, tidak ada bedanya, sehingga karena itu sama menuju Tuhan yang sama. Anda Muslim nggak usah belajar Islam terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti memunculkan ekstremisme, kemudian narasinya ke sana. Justru harusnya kita belajar Islam itu dalam. Kenapa harus dalam? Karena kalau setengah-setengah, ilmunya setengah-setengah, pemahamannya setengah-setengah, keliru, bahkan berbahaya, sangat berbahaya. Orang yang sholat itu, kalau kita hanya baca ayatnya setengah-setengah, ya, fawailul lil musallin, rugilah orang-orang yang sholat. Oh, berarti nggak usah sholat, Pak. Anda sholat itu rugi. Nah, itu namanya membaca ayat setengah-setengah tuh, ya, membaca ayat setengah-setengah. Seperti itulah seolah-olah gambarannya. Kalau kita memahami setengah-setengah, membaca ayat setengah-setengah, tidak komprehensif, tidak menggali lebih dalam, maka ilmu kita setengah-setengah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita salah di dalam implementasi ajaran agama yang kita meyakini agama tadi, kita hidup karenanya, dan pun kita mati atau wafat karena agama. Kita lahir katanya diazankan dengan Islam, kemudian kita wafat pun di liang kubur kita pun ada yang mengazankan. Kita disolatkan, kita meninggal diurusi jenazahnya sesuai dengan Islam. Ada yang mau diurusi jenazahnya ketika meninggal tidak sesuai dengan aturan Islam? Ya kan agama sama. Ya udah, sekali-kali umat Islam ketika meninggal dibakar aja. Mau nggak? Nggak mau saya. Bukan saya yang nggak mau, mungkin keluarga saya kalau saya meninggal nggak mau, nggak mau. Apalagi jangan dibakar deh, dihanyutkan di laut saja misalnya. Atau kalau mau di daerah-daerah tertentu nggak dikuburkan, tetapi dijadikan patung, dibalsem, dijadikan patung, diawetkan, ditaruh di rumah. Kalau di area Sulawesi Selatan itu, Sulawesi Selatan ada yang kita kenal dengan mungkin Toraja, ya, suku Toraja, itu mayat diawetkan. Jadi dalam rentang waktu tertentu keluarga itu bisa tidur dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal, karena dia diawetkan, dibalsem. Ya, kalau alasannya narasinya seperti ini, bahwasanya kita harus mengakui seluruh agama itu sama,
maka sungguh ini adalah perusakan terhadap apa yang kita yakini sebagai seorang muslim. Kalau ditanya umat Islam, kenapa umat Islam tidak mengakui? Anda itu kan kalau begitu tidak toleran sama, bukan soal toleran tidak toleran, justru umat Islam itu umat yang paling toleran. Kalau kita mau katakan, Rasul itu tidak pernah menghalangi orang-orang melaksanakan ibadahnya ketika beliau masuk hidup agama lain, baik Yahudi ataupun Nasrani, nggak pernah. Tapi kalau tolak ukurnya mengakui, Rasul tidak melarang mereka beribadah, tapi Rasul tidak mengakui keberadaan agamanya. Lantas pertanyaannya, siapa yang kemudian kita ikuti? Narasi moderasi beragama ini atau Rasul yang sudah memberikan contoh kepada kita? Agama boleh berbeda, orang boleh melaksanakan ibadah agama mereka, tapi soal keyakinan, mohon maaf, kita punya agama sendiri, Anda punya agama sendiri, punya aturan sendiri, punya keyakinan sendiri. Tidak boleh ada yang namanya campur-campuran, gaduh-gaduh. Tidak seperti itu. Itulah yang seharusnya terjadi pada diri seorang Islam, seorang Muslim. Jadi kalau narasinya seperti ini, tentu narasi ini adalah narasi yang perlu kita singkap tabirnya. Kenapa? Karena dibalik istilah yang digunakan, ternyata dibaliknya adalah kalau kita tarik garis, maka moderasi beragama sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemahaman agama itu mengarahkan kita mengakui yang namanya pluralisme. Padahal pluralisme oleh MUI sendiri sudah dikeluarkan fatwanya tahun 2005, termasuk pemikiran yang sesat dan haram. Coba bayangkan. Ini nggak usah saya katakan, silakan buka fatwa MUI tahun 2005, kalau tidak salah, dari Kongres Umat Islam yang dilaksanakan oleh MUI. Hasilnya salah satu adalah mengharamkan, menyesatkan yang namanya pluralisme, liberalisme, termasuk pemikiran di dalam. Nah, moderasi beragama itu ingin mengarahkan kita ke sana. Makanya dianggap berhasil kalau kita, sebenarnya kita tidak ingin mengatakan umat Islam sebagai sasarannya ya, tapi persoalannya kenapa ini selalu diarahkan kepada umat Islam? Apakah karena umat Islam ini dianggap tidak banyak mengakui keyakinan agama orang lain, kemudian dianggap intoleran, kemudian dari situlah kemudian perlu ditarik agar mereka toleran, sehingga mengakui ajaran agama yang lain, dibuatlah istilah-istilah ini melalui jalur misalnya resmi, disampaikan seminar-seminar atau workshop-workshop agar semua yang ada di bawah jalur resmi ini bisa menerimanya, bisa menyampaikan, bisa mengkampanyekan, sehingga itu bisa berhasil tolak ukurnya, diantaranya persoalan itu. Ada yang mau memiliki pemahaman bahwasanya mengakui seluruh agama itu adalah sama. Ada yang mau? Atau ada yang yakin sekarang? Ya kalau yang yakin gini aja sederhana. Hari ini kan kita hitung Ahad ya. Senin besok seminggu ganti agama deh. Ada yang minggu ini besok misalnya ke gereja, minggu depannya ke wihara, minggu depannya ke pura, minggu depannya ke masjid lagi. Kalau alasannya seluruh agamanya sama, silahkan saja kalau ada yang berani. Bahkan kalau ada pun orang yang mengkampanyekan itu, dia pun tidak berani melakukan hal tadi. Berarti masih ada pilihan yang paling terbaik dalam dirinya, yaitu agama yang dianut. Sekalipun lisannya mengatakan seluruh agama itu sama. Persoalannya, narasi moderasi beragama ini tidak ujuk-ujuk lahir ya. Seperti saya katakan tadi, kalau di Indonesia itu kan dari Menteri Agama yang 2 periode sebelumnya, tapi itu tidak ujuk-ujuk lahir. Ternyata ini kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, ternyata ini memiliki cantolan, kalau bahasa saya, cantolan pemahaman konsep, khususnya setelah pasca WTC barangkali. WTC tahun berapa? 2011, 2001 kali ya, baru banget kalau 2011, 2001 ya. Di dalam ya kita akhirnya kita melebar. Kenapa kita melebar? Karena ada kemiripan ya. Kita kan menganalisis ya. Kita itu diberikan akal untuk menganalisis, sehingga kita ingin mengetahui sebenarnya narasi ini apakah datang dengan sendirinya atau kemudian ada yang mendatangkannya. Itu kan penting. Kalau ada yang mendatangkannya, kita harus lacak dari mana sumber narasi ini berasal. Khususnya pasca WTC, yang benar WTC atau WTC. Karena ini campur baur nih antara Inggris dan Indonesia nih. W-nya Indonesia, C-nya Inggris. Yang benar yang mana ini? WTC, ya itu yang Inggrisnya ya. Indonesia WTC namanya.
PGC bensin ya. Oh, PGC halal lagi itu. PGC harusnya ya. 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 Saya kembali, ternyata kalau kita mau tarik mundur ke belakang, ada yang namanya lembaga, istilahnya lembaga think tank Amerika yang disebut, kita mungkin familiar ya, mungkin sering kita dengar, yang namanya Rand Corporation. Mereka punya rekomendasi buat Amerika membuat kebijakan-kebijakan. Salah satu rekomendasinya terkait dengan yang saya katakan ini merupakan cantolannya pemahaman moderasi beragama ini, ada buku yang dikeluarkan terkait dengan, saya catatkan ini bahasa Inggris, mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus dulu ya. Nama bukunya itu di sini ada dituliskan mana tadi, maklum, oh ini, Building Moderate Muslim Network. Nah, itu judul bukunya, membangun jaringan Islam Muslim moderat. Di dalam buku tadi di halaman 66 itu disebutkan, ini versi terjemahan sudah nih, diterjemahkan, diartikan bahwasanya yang disebut Islam yang moderat itu, dan itu kita kaitkan sama moderasi ini, adalah orang yang bisa menyebarluaskan dimensi-dimensi demokrasi, HAM, kesetaraan gender, pluralisme, dan menerima sumber-sumber hukum non-sektarian, melawan terorisme dalam bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Ada kalimat di dalamnya, pluralisme, menerima atau mau mengakui kesetaraan gender, pluralisme. Itu dikeluarkan rekomendasinya dalam sebuah buku di halaman 66, ditulis, kemudian disebarkan, dijadikan rekomendasi. Dan itu sebelum isu narasi moderasi beragama ramai di Indonesia. Ternyata kalau kita mau tarik, ternyata ada hubungannya ke sana. Kenapa? Karena konsep bahwa harus mengakui sehingga diakui sebagai muslim yang moderat versi Rand Corporation tidak jauh berbeda dengan versi moderasi beragama. Orang yang disebut berhasil termoderasi ketika beragama adalah orang yang mau mengakui kesamaan perbedaan agama dalam pemahaman, dalam hal ini adalah pluralisme. Ternyata tidak ujuk-ujuk datang kalau kita mencari-cari analisisnya. Ternyata cantolannya ada, dan itu adalah dari Amerika, dari lembaga think tank Amerika yang memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan kepada pemerintah Amerika. Padahal kalau kita mau berpikir sederhana, Islam itu dulu, kalau kita tarik dulunya bisa dari dulu banget ya, dari zaman Rasul, nggak ada yang namanya Islam ekstremis, Islam moderat, Islam macam-macam. Islam ya Islam satu. Hatta kalaupun perbedaan fikih atau mazhab di antara kaum muslim, nggak ada yang mengatakan Islam Asy'ari, Islam Maturidi, Islam apalagi misalnya Tohawi, atau kalau fikihnya Islam Syafi'i, Islam, nggak ada. Islam mazhab Syafi'i, iya. Berarti memahami persoalan fikihnya menggunakan kaidah-kaidah Imam Syafi'i dan mazhabnya. Tapi tetap kalau dikatakan Islam, satu Islamnya, nggak ada yang berbeda. Justru dengan banyak istilah-istilah baru ini kita kemudian terpecah belah. Oh ini nih jangan terlalu ekstrim nih. Kenapa? Jenggotnya panjang. Yang tidak ekstrim yang nggak jenggotan asalnya. Apalagi? Akar gigi. Oh akar gigi. Oh, ini nih, jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Celananya cingkrang. Apalagi? Pakainya jubah dan sorban. Nggak bisa, dan itu bukan dasar penilaian seseorang. Nggak mesti. Dan itu bukan, dan itu ternyata dimunculkan, muncul bukan dari umat Islam, menggerogoti umat Islam melalui orang-orang yang terbaratkan pemikirannya. Dan jadilah kemudian kita juga ikut-ikutan menerima apa yang disampaikan, diinginkan oleh orang-orang barat. Jadi hati-hati, itu semua propaganda. Sehingga narasi moderasi beragama ini pun, kalau kita atau saya pribadi mau menganalisis, maka ini bagian dari propaganda melalui melalui pemerintah secara resmi, karena ini adalah Kementerian Agama. Tanpa kita sadari, bahkan mungkin orang yang berada di kementerian tadi yang mengkampanyekan, barangkali ada di antara mereka juga tidak betul-betul memahami konsep dasarnya. Tahu bahwasanya itu mengurangi intoleran segala macam, tapi ketika ditarik apa yang dimaksud dengan tidak toleran itu, salah satunya adalah kita harus mengakui tidak toleran itu tidak mengakui agama yang lain.
Ya, padahal kalau seperti itu dari Rasul sendiri dari awal sudah tidak toleran kalau seperti itu. Padahal kan bukan seperti itu. Olehnya itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya ini. Kalau sudah keluar yang begini ini, itu bisa mengganggu konsentrasi. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, santai aja Pak. Saya cuma bercanda Pak. Maksudnya bahaya, kenapa yang bukan di sini yang ditaruh gitu? Panitia. Harusnya sama lah. Tuh. Di sana dikasih, di sini harusnya dikasih lah. Kasihan di samping saya. Jadi saya. Oh ya, saya ikut-ikutan aja. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian persoalan berikutnya, bagaimana agar narasi ini bisa diterima? Maka dicantolkan di kait Hambali. Apakah kita mau mengatakan kaum muslimin yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak Islam, tidak lebih Islam dari kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas diikuti oleh penduduk Indonesia bermadhab Syafi'i? Kan enggak juga. Tidak bisa juga kita mengatakan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya adalah madhab Syafi'i, tidak. Imam Ahmad bin Hanbal murid beliau juga menyampaikan As-Sunnah, menyampaikan Al-Quran, sama. Hanya memang karena mereka adalah mujtahid, perkara tertentu dibolehkan. Karena mereka mujtahid, maka ada perbedaan pendapat di antara pendapat pilihan mereka, sehingga terjadi perbedaan antara pemahaman mazhab Syafi'i sebagian dengan pemahaman mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal yang disandarkan kepada beliau sebagai mazhab Hambali. Belum lagi kalau kita ke Turki itu mazhabnya Hanafi. Lain lagi. Kita kemudian ke Afrika, mazhabnya Maliki, beda lagi. Lantas apakah kita kemudian mengatakan semuanya itu tidak Islami? Semuanya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam? Tidak seperti itu. Tergantung kita melihatnya dari mana. Kita mau melihat kacamata Islamnya atau kacamata perbedaannya. Sekarang saya tanya, ini mati ya? Coba dinyalakan dulu. Gimana monetnya? Saya nggak tahu. Ini ganti Langsung aja. kan? Oh, langsung aja sebetulnya. Ya, kayak gaplek sama. Iya. Gaplek. Jangan. Bukan gaplek. Gaplek apa gaplek ya? Iya. Kudet. Iya. Ya, hati-hati. Masalah istilah. Oh iya, bahaya. Sama dengan kalau bahasa Arab tuh. Ada kitab gua, ada tulisannya sedikit intermezzo aja. Makanya penting belajar ya. Ada tulisan, makanya karena kalau nggak ngerti bahasa Arab atau tidak belajar bahasa Arab terkadang salah baca. Ada dua kata yang mirip kalau gundul, banyak dalam bahasa Arab sebenarnya. Kata yang tanpa harokat salah baca, salah arti. Misalnya sederhana saja, antara sya'run dengan syi'run. Satunya rambut, satunya syair. Syair maksudnya. Ada lagi misalnya kalau tulis an-nikahu santai. Nikah santai katanya. Jadi makanya banyak yang masih jomblo gitu. Padahal sebenarnya an-nikahu sunnati, karena tidak ada harokatnya, tidak ngerti belajar bahasa Arab, bacanya an-nikahu santai jadinya. Jadi jomblonya panjang. Jadi panjang banget jomblonya karena dalam hadis disebut an-nikahu santai. Padahal bukan santai, sunnati. Ya, karena nggak bisa baca, kitab gundul, nggak mau belajar, tidak mau mengupgrade diri, jadilah banyak jomblo yang panjang usianya. Nah itu intermezzo saja. Makanya kita harus belajar sebenarnya. Nah kalau setengah-setengah memahaminya keliru nanti. Ada rojulun, ada rijlun, sama-sama hurufnya tanpa harokat bisa salah baca, salah arti. Satu kaki, satu laki-laki. Nah, yang mana yang dimaksud? Mau jadi rijl atau rojul? Kalau kaki kan di bawah posisinya. Semahal-mahalnya sepatu, bahkan puluhan juta, taruhnya di mana? Kaki di atas atau di bawah? Semurah-murahnya topi, taruh di mana? Jadi sebenarnya yang paling tinggi kedudukannya topi atau nafas. Tapi kalau tanya mana yang lebih mahal, ya tentu bergantung harganya ya. Karena ada topi itu murah, ada juga yang mahal, sepatu pun demikian. Tapi intinya saya ingin mengatakan tetap kita harus belajar gitu loh. Jangan sampai kita salah di dalam memahami dikarenakan kita ikut-ikutan narasi-narasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Soal agama jangan ikut-ikutan.
kecuali ikut imam madhab. Nah itu lain, karena kita bukan mustahid. Tapi kalau ikutan dari kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan yang belum jelas cantolannya, hati-hati. Meskipun mayoritas mengatakan A, kalau A ini tidak sesuai Islam, kita punya sikap A ini tidak sesuai dengan Islam, saya lebih memilih B pernyataannya, karena B dasarnya jelas di dalam pandangan Islam. Itulah sikap beragama seorang muslim, termasuk menyikapi persoalan ini. Jadi kalau kita kembali tadi, istilah Islam Nusantara sangat kaitannya erat dengan modernisasi atau moderasi cara pandang beragama, dan ini menurut saya juga perlu bahasanya dibahas kembali lebih lanjut agar tidak salah di dalam memahami konsep. Jadi seolah-olah begini, saya ingin gambarkan sederhana, seolah-olah umat Islam yang bukan Islam Nusantara tidak menerima belangkon sebagai peci untuk sholat, seolah-olah begitu. Jadi kalau mau sholat harus pakai identitas adat. Nah itu baru Nusantara, sholatnya pakai belangkon, topi apa, bukan, atau pakai, dari Indonesia kan ada peci hitam ya, yang kopiah hitam, songkok ya, bukan songkok ya, itu songkok zaman dulu. Ya, itu harus seperti itu. Jadi seolah-olah kalau tidak Islam Nusantara tidak menerima itu, kan tidak seperti itu kan hanya narasi. Kita sudut pandangnya bukan persoalan songkok, peci putih, atau yang bulat, atau yang rajut, bukan persoalan yang dibuat produksi Turki kah, produksi India, atau produksi Indonesia, bukan soal itunya. Tapi apakah semuanya itu sah, boleh dipakai seorang muslim? Dasarnya jelas soal tasyabbuh berpakaian. Kalau tidak ada ya silahkan saja, tidak terbuat dari bahan yang haram, tidak ada kulit babinya segala macam, silahkan dipakai. Jadi sebenarnya ini adalah narasi saja, ya tidak perlu dipersoalkan. Tapi oleh orang oknum-oknum tertentu ini dianggap persoalan. Jadi kita tidak dianggap meng-Indonesia, tidak dianggap mengangkat kebudayaan budaya Indonesia kalau cara berpakaian kita tidak mengikuti seperti apa yang biasa dipakai di Indonesia. Nah ini harus hati-hati. Pakai jubah atau pakai sarung sama aja pada dasarnya, tidak perlu dipersoalkan. Oh nggak boleh, nggak sah sholatnya karena celana panjang buatan orang Barat katanya, sarung orang Indonesia. Ya zaman sekarang aja sarung Indonesia. Sekarang cari sarung BHS seri S mahal, harganya sekian juta juga kalau dipakai misalnya ya. Sarung jangan lihat sarungannya, lihat dulu mereknya, lihat serinya, harganya juga beda, lebih murah celana biasa. Bukan soal itunya. Jadi perkara yang tidak substansial, yang tidak urgen, jangan menjadi topik perdebatan di tengah-tengah kita umat Islam. Perbedaan fikih yang dibolehkan para ulama jangan menjadikan kita tidak ahlu sunnah nih. Kenapa? Sholatnya beda. Kok beda? Iya. Dipikir bedanya itu rokaatnya beda. Ternyata bukan beda soal itunya. Beda soal takbirnya. Satu sejajar telinga, satu sejajar dada misalnya. Udah beda nih. Padahal itu bukan perbedaan yang harus dipersoalkan, karena semuanya ada dasarnya, ada dalilnya. Kecuali satu beda. Kenapa beda? Sholat subuhnya 1 rakaat, itu jelas beda. Nah, itu persoalan tuh, karena tidak ada dalil yang mengatakan sholat subuh 1 rakaat, pasti tidak sah sholatnya. Kok sholatnya misalnya nih sholatnya 3 rakaat, tapi setiap rakaat salam, setiap rakaat tahiyat, ya wajar, orang masbuk kan. Jadi nggak usah dipersoalkan kalau masbuk. Masbuk datang di rakaat kedua, sudah salam pertama, ya kan? Masuk rakaat kedua, salam lagi, tasyahud lagi, dia kan kurang 1 rakaat ya, tambah lagi 1 rakaat, tahiyat lagi, jangan dipersoalkan, makanya dikelirkan. Oh beda nih sholatnya, kenapa? 3 rakaat, tapi tiap rakaat tahiyat, ya wajar orang masbuk. Ya wajar kan. Jadi kita harus tahu dulu bedanya itu di mana, apa dasar bedanya, boleh atau tidak. Jangan asal-asal beda. Wah nggak sama nih. Ada pernyataan yang membuat saya sedih dalam sebuah forum. Ada peserta nanya ke saya, Ustaz, ini gimana ini? Kenapa? Di tempat saya kerja, di kantor itu, ini sebelum pandemi. Saya masih ingat sekarang karena kalimat itu bagi saya menyakitkan ya. Kok di tempat saya itu ada pengajian berapa hari disebutkan. Kalau hari ini pengajian misalnya hari Selasa, ustadznya ini yang hari Rabu nggak datang tuh. Hari Rabu pengajian lain ustadznya beda, yang Selasa nggak hadir tuh. Jadi pengajian Selasa nggak ikut di Rabu, pengajian Rabu nggak ikut Selasa karena ustadznya beda.
Ketika dia tanya ke salah satunya, kenapa Anda tidak mau ikut pengajian di hari ini? Apa jawabannya? Akidah kita berbeda. Astagfirullahaladzim. Saya bilang itu kalimat harus diralat. Kalau dibilang akidahnya berbeda, berarti Islam dan kafir. Selesai. Kalau yang dimaksud pemahaman akidahnya berbeda, berarti mazhabnya akidahnya tetap sama, masih akidah Islamiyah. Apakah satu memahami menurut pemahaman Imam Al-Asy'ari, Maturidi, Tohawi, itu persoalan memahaminya. Tetapi kalau dibilang akidahnya sudah berbeda, berarti jelas Islam dan kufur, dan itu kalimat bagi saya itu menyakitkan sekali. Ya mungkin maksudnya tadi perbedaan mazhabnya, tetapi kalimat yang pilihan katanya tidak tepat. Bahaya kalau begitu kita mengkafirkan saudara kita muslim yang lainnya. Kalau seperti itu karena menganggap akidahnya berbeda. Karena dalam Islam akidah cuma satu, akidah Islamiyah atau akidah ghairu Islamiyah. Dia bukan Islam, kufur, selesai, nggak ada yang lain. Nah jadi hati-hati dengan persoalan-persoalan seperti ini. Itu di sisi yang lain ya. Jadi jangan sampai kemudian kita termakan hanya berbeda langsung kita, wah beda nih, nggak boleh, nggak bisa sama. Jangan sholat di situ. Saya pernah ngalamin ini kejadian nyata. Saya pernah ke suatu tempat di Cilacap ngisi pengajian malam, pengajian menjelang pernikahan. Yang nikah teman saya, besoknya malamnya pengajian. Sehari 2 hari saya datang di sana nginep. Di depan tempat saya nginep ada musola yang dekat. Tapi tuan rumahnya yang tempat saya nginep sholatnya tidak musola terdekat. Ternyata sholatnya di musola yang lain. Kaget saya. Kok kenapa nggak sholat di sini? Beda musola Ustaz. Astagfirullah. Padahal musolanya itu lebih dekat. Bahasanya itu kalau di depan 5 langkah, di sebelah 300 langkah, lebih memilih 300 langkah. Kenapa? Karena beda musola. Coba bayangkan. Seolah-olah ya karena perbedaan madhab ini membuat kita kemudian mendikotomikan yang namanya persatuan gara-gara itu. Itu kan masalah. Kenapa nggak ramekan aja musola yang di depan rame-rame daripada musola yang jauh misalnya? Padahal di depan itu dekat itu. Saya sholatnya yang di situ yang dekat kan, karena dekat saya pikir. Yang jauh juga agak jauh. Tapi ternyata ya persoalan yang tidak prinsipil membuat akhirnya itu diyakini seolah-olah menjadi persoalan yang prinsipil. Jadilah kemudian pintu awal perpecahan umat Islam gara-gara itu. Ya. Padahal di sini kan nggak masalah kan, ada yang suka kopi, suka teh. Cek, ya. Di sini kan nggak masalah. Sholatnya tadi sama. Ada yang sarungan, ada yang pakai jubahan kayak saya, ada yang celana panjang, kan ada yang levisan, bahkan tidak dipersoalkan. Kecuali tadi ada yang sholatnya pakai celana pendek, ya itu lain lagi ceritanya. Nah, pakai sarung, betul sarungnya dilipat ke atas sampai lututnya ke atas kelihatan, itu lain lagi ceritanya. Sama-sama sarung, tapi lain karena itu soal fikihnya ya, dan seterusnya. Tapi kalau bukan karena itu, jangan kemudian kita mudah terprovokasi, mudah kemudian bermusuhan. Kalau kita ini sesungguhnya adalah bersaudara. Kalaupun terjadi perbedaan, ya anggaplah kita seperti yang di sini nih. Ada yang suka kopi, ada yang doyan teh, ada yang suka air zam-zam katanya, ada yang doyannya gorengan tapi tidak disediakan di sini, ada yang sukanya jagung tapi tidak ada di sana. Misalnya, itu bukan jeritan hati ya. Enggak. Contoh, jadi nggak usah dipersoalkan. Selama semuanya halal dan semuanya boleh dikonsumsi, silahkan saja. Jangan kemudian, wah apaan tukang kopi bikin mah, nggak usah bilang begitu. Wah ngapain kopi, nggak bikin teh nggak strong, kopi dong. Kopi lagi berantem lagi, ada yang sukanya pakai gula, ada yang tidak pakai gula. Wah itu bukan kopi, dikatakan tadi kolak katanya. Yang pakai gula itu kolak, itu kopi itu aslinya hitam. Kopi lagi berantem lagi antara yang Arabica dengan yang Robusta, lain lagi berantem. Wah, apaan itu kopi? Pakai asam-asam. Kopi itu hitam nggak pakai asam. Yang asam yang mana? Arabica atau Robusta? Ya. Berantem lagi. Ya nggak ada kelarnya kalau perkara yang tidak esensial kemudian kita jadikan bahan perbedaan dan perdebatan. Padahal tidak ada masalah. Satu misalnya, ya intinya seperti itu. Saya ingin katakan, itulah yang menjadi pandangan kita. Artinya pandangan menurut ajaran agama kita. Selama ajaran agama kita mengatakan ini boleh, sekalipun berbeda pendapat, ya sudah biarkan saudara kita melakukan itu. Kecuali ajaran agama kita mengatakan itu tidak boleh dan jelas ketidakbolehannya, bahkan jatuh kepada keharaman, kita pun harus berani mengatakan itu adalah perkara haram. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan, barangkali. Jazakallah. Dan
Tadi pemaparannya sangat luar biasa ya. Kalau saya ngelihat jagung jadi ingat Pak. Jadi ada pepatah Pak. Kalau jagung itu yang paling enak itu yang bijinya tuh ganjil Pak. Pernah nyoba nggak Pak? Bapak ini kayaknya ketawanya paling keras. Pernah nyoba nggak Pak? Jagung yang paling enak itu yang jumlah bijinya ganjil Pak. Silakan Pak, dicoba Pak. Silakan dihitung dulu Pak. Dihitung dulu sebelum dimakan. Silakan Pak, dihitung dulu Pak. Itu pasti nikmat Pak. Betul. Setelah dihitung genap, dihitung ulang Pak, dicoba. Iya. Gitu ya. Hati-hati. Ya, Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz Alim. Jadi kalau masalah tadi ya terkait dengan perbedaan khilafiyah itu saya pikir bukan hal yang harus dipermasalahkan lebih jauh. Tapi kadang kita salah menempatkan dalil Pak. Ada kadang seringkali kita menempatkan perbedaan itu dalilnya keliru. Sesama muslim tapi dalilnya nggak pas. Misalkan tadi disebutkan sama Ustaz, yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Tapi dalilnya apa? Hukum wali adil. Nggak pas ya. Karena perbedaan tapi dalilnya nggak pas. Makanya kita perlu belajar. Betul. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita punya guru, pentingnya kita thalabul ilmi tadi. Nah. Ya, Bapak-bapak para jemaah sekalian, tadi dijelaskan bahwasanya moderasi itu punya istilah yang spesifik ya Ustaz ya. Iya. Bukan masalah istilah umum, tapi dia memiliki isi di dalamnya. Apa Iya. itu isinya? Tadi ya, pluralisme. Jadi mau apapun agamanya semua sama. Kita kira-kira setuju nggak dengan seperti itu? Tidak banget kan ya? Nah, setelahnya silakan para jemaah sekalian, apa yang mau diutarakan unek-uneknya, apa yang mau disampaikan pertanyaan, silakan kita buka sesi tanya jawab pada malam hari ini. Insya Allah langsung dijawab sama Ustaz Ali. Yang akan bertanya, ini panitia kayaknya akan punya voucher umroh ya? Umrohnya kemana nih? Umrohnya janjian di depan Masjidil Haram sendiri-sendiri. Umrohnya janjian di depan Masjidil Haram. Tadi saya lihat ada bingkisan ya, buku ya dari panitia ya. Ada berapa kodi bukunya? Bapak Kodi. Saya hiperbola banget kayaknya malam hari ini. Ya silakan nanti yang mau bertanya silakan. Nanti ada bingkisan dari panitia untuk yang bertanya. Silakan angkat tangan Pak. Ya silakan asal Pak dari mana pertanyaannya langsung saja. Nama saya Pak Sudi, rumah saya di Kramat Jati. Oke enggak Pak? 10. Ya Pak Sudi. Ini Pak Ustaz, Monggo Pak. saya suka bertanya-tanya sendiri. Saudara saya itu sama-sama muslim menjalankan ibadah sama. Iya. Tapi giliran saya ajak suatu masjid yang di samping masjid ada makamnya, kok dia jadi nggak mau. Ada apa? Oh, iya, iya. Saya ngerti. Langsung atau dikumpul? Langsung aja ya? Langsung Ya, ada. baik. Kalau gitu saya langsung dulu Pak ya. Disuruh langsung katanya. Kopi dulu lah. Ya. Baik, cek. Ini kedip-kedip kenapa Ustaz? Jadi baterainya atau normal aja nih? Normal ya? Normal ya? Kayak Ultraman ya? Normal, kalau Ultraman nggak normal malah sudah mau koin. Sinyal. Nah, ya. Pasang BTS di sini. Iya, maaf Pak. Biar agak rileks. Tadi ada yang bawa martabak nggak? Iya. Terkait dengan masjid yang ada makamnya, ini memang perbedaan di dalam memahami. Tidak boleh sholat di atas makam. Memang ada larangan. Ada larangan kita tidak boleh sholat di makam atau di atas makam bahasanya atau di pemakaman. Sehingga kemudian setiap ada masjid dan ada makamnya langsung dihukumi tidak boleh sama sekali karena memahami zahir dari hadisnya. Melihat dari hadis larangan selesai seperti saja. Padahal yang dimaksud dalam konteks ini ada dua perkara. Pertama, memang secara zahir tidak boleh seseorang itu sholat di atas pemakaman. Ini sekali lagi saya katakan di dalam memahami hadisnya. Sama sekali tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh sholat di mana di situ termasuk dalam kategori pemakaman karena dianggap sholat di pekuburan bukan di masjid. Nah, itu pemahaman yang kemudian Habis ya? Hah? Baterainya habis ya? ya. Wah, Jam ini, berapa tadi, enggak, Pak? ini kalau habis pertanyaan saya yang makan siapa ini? Yang makan baterainya siapa? Iya, kan habis katanya. Iya. Ini kayaknya sinyal aja kayaknya. Jadi harus mendekat. Ya dia mendekatkan. Ya itu dari sisi itu sebenarnya.
Jadi yang tidak mau sholat misalnya, yang ini yang saya ketahui ya, nanti di cross check lebih lanjut kepada orang yang bersangkutan. Kenapa? Dugaan saya dia mengatakan tidak boleh. Kenapa ketidakbolehnya? Karena dianggap itu adalah makam, sehingga di atas makam atau di daerah pemakaman atau kuburan, sehingga nggak boleh di sana. Padahal pada dasarnya ketika makam dan sholat, tempat kita sholat itu kemudian ada pembatasnya, ada pembedanya, itu jelas pembeda antara masjid atau wilayah yang dipakai sholat dengan wilayah yang masuk kategori pemakaman atau makam atau kubur itu sendiri. Misalnya dikasih pagar segala macam. Nah ini kalau seperti itu pemahamannya, ya sebenarnya sih tidak perlu terlalu dipersoalkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena bagaimana memahami. Yang penting sama-sama jelas dalilnya ada. Cuman memang bagi orang di Indonesia yang kulturnya biasa apa ya, baiklah ya, ngajak nerima apa segala macam, dianggap sebagai pemahaman yang berlebihan, ekstrim. Padahal tidak mesti dikalimatkan seperti itu. Ini kan soal pemahaman, memahami dalil. Kalau mau memahami, kalau mau kemudian mengatakan pemahaman itu keliru atau tidak, silahkan debat ilmiah saja, sampaikan dalilnya, metodologi penggalian dalilnya, kemudian sampai pada kesimpulannya. Itu baru disebut dengan diskusi yang benar. Sehingga di situ kan ketahui mana pendapat yang salah, mana pendapat yang tidak benar, sama ya, salah tidak benar sama ya, mana yang benar, mana pendapat yang salah. Selama tidak sampai seperti itu, nggak usah terlalu dipersoalkan. Begitupun sebaliknya, orang yang mengatakan ada makam dalam kuburan itu kemudian dia memahami tidak boleh dan tidak sah sholat di sana, nggak usah kemudian dieksploitasi atau kalau mau dipanggil, ayo diskusi yang benar-benar ya, jangan kemudian disalah-salahin. Karena pemahaman terkait dengan memahami tidak sholat di atas kuburan itu tidak sekedar memahami makna zahirnya memang sholat di atas kuburan, tidak seperti itu. Karena sampai sekarang makam Rasul itu ada di Masjid Nabawi, dan orang kalau sholatnya di Suffa menghadap makam Rasul ya, kalau sholatnya di Raudhah di samping Rasul, tapi kalau sholatnya di Suffa dan ke belakang itu semua menghadap makamnya Rasul. Nah berarti sampai saat ini nggak ada yang sah sholatnya itu. Nah, kan tidak. Kenapa? Karena ada batas pemisah mana pemakaman Rasul, mana area masjid. Ya, meskipun ada upaya mengatakan itu harus dipinggirkan, pindahin, kan tidak serta merta kemudian seperti itu. Karena makam Rasul sejak pertama di situ. Sejak orang sholat di situ, adanya Masjid Nabawi hanya peluasan saja ke samping kiri depan, ya kan, dari dulu nggak pindah-pindah Masjid Nabawinya, hanya perluasannya saja dan hanya pergantian kiblatnya saja kan, ya, itu saja. Tapi tempatnya tidak bergeser dari area itu kemudian pindah kemana, kan tidak, tetap dari di situ dari awal. Jadi itu persoalan yang kalau menurut saya kalau mau dipersoalkan bukan pada forum ilmiahnya, persoalkan pada forum ilmiahnya, siapa yang menggali, bagaimana metodologinya, kemudian kesimpulannya apa, apakah dua-dua pemahaman dibolehkan atau ternyata ada yang keliru, baru kemudian diputuskan ini keliru, ini tidak. Selama belum sampai ke sana, jangan terlalu kemudian ekstrim mengatakan bahasanya, Pak, jangan ekstrim ya. Jangan terlalu berlebihan menuduh atau memberikan kesimpulan yang kurang pas. Jadi hati-hati. Itu saja yang pertama. Silakan yang kedua, Pak. Monggo. Pemahaman saya, saudara saya itu memang belum pas mengikuti seperti Ustadz yang terangkan tadi. Saya tidak berani mengatakan begitu, tapi saya ingin mengatakan itu adalah pemahaman yang tidak keliru karena tetap juga berdasarkan dalil yang ada. Jadi saya tidak mau menyalahkan. Jadi ibarat begini, ada kalanya orang fakta yang berbeda, hukum itu akan berbeda, Pak. Kalau kita ditanya, ya makanya nanti ada rincian. Ini saja saya sederhana. Kalau saya mau tanya, yang masuk area masjid teras ini atau bukan? Coba saya tanya. Teras ini masuk kategori masjid atau bukan? Masuk masjid. Oke. Berarti saya tanya lagi, di balik pagar masuk masjid atau bukan? Di dalam pagar? Artinya orang boleh sholat tahiyatul masjid di parkiran motor ya? Boleh ya? Nah, selesai. Kenapa? Karena definisi masjid sendiri itu tidak ada penjelasan syar'i secara langsung.
Itu pembahasan pembedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan, nah ini perlu kita ketahui, karena dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya masjid itu termasuk kategori masjid apa yang tergantung, ada masjid yang dipagari, ada yang tidak dipagari katanya. Kalau yang dipagari berarti semua yang ada di dalam masjid itu kemudian area masjid. Boleh orang sah sholat di sana yang misalnya tahiyatul masjid segala macam. Ada yang tidak seperti itu. Makanya ini penting. Kenapa? Karena ini nanti terkait dengan apakah sah kita tahiyatul masjid atau tidak ketika kita memahami makna masjidnya. Dan itu perbedaan pendapat karena memahami fakta. Itu penting kita dudukkan. Beda faktanya, beda hukumnya. Nah, kasus yang tadi memahami fakta yang berbeda. Karena dianggap menghadap kuburan, dianggap di era pekuburan, maka tidak boleh sholat di sana karena memahami faktanya seperti itu. Tapi kan memahami yang lain tidak seperti itu, sehingga memahami hukum yang berbeda. Nah ini penting untuk sebagai bahan renungan kita. Jangan mudah sekali kemudian perbedaan itu kita jadikan ajang perdebatan kalau memang bukan perkara yang urgent, perkara yang biasa saja, sudah biasa saja. Ya. Jangan juga suka dibentur-benturkan. Ini pendapat Islam, ini pendapat Imam Syafi'i. Dikata Imam Syafi'i tidak mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah, apa semaunya diri, kan nggak gitu juga. Ya, kurang lebih itu penting. Silakan Pak. Jadi menurut Ustaz, kalau saya tahiyatul masjid di sini sah juga. Nah, makanya saya tanya tadi, area masjid yang mana masuk kategori masjid? Itu penting definisinya. Saya tidak mau memutuskan, silakan mengembalikan kepada pemahaman masing-masing. Kalau dibilang masuk masjid, sah, orang tahiyatul masjid di situ sekalipun nggak masalah. Tapi kenapa maunya sholatnya di dalam? Di dalam ber-AC Ustaz, lain lagi ceritanya itu. Empuk ya. Empuk lagi misalnya. Nah, itu penting memahami fakta agar tidak salah menghukumi sesuatu. Bagaimana kita memahami fakta? Ya tentu kalau kita tidak sanggup tanya kepada orang yang sanggup. Persoalan ini berbeda memang pada pendapat. Definisi tentang masjid sendiri secara nas, secara langsung itu tidak ada. Jadi memang mungkin terjadinya perbedaan pendapat batas-batas masjid itu yang mana. Nah kalau dibilang semua adalah area yang dalam pagar, berarti ruang sekretariat di depan itu masjid misalnya. Kalau ada ruang sekretariat, toh kan enggak juga, enggak dipakai buat sholat bahkan. Nah itu juga perlu diluruskan. Ya ini persoalan ijtihadi, dan yang mampu memahami dan memberikan pemahaman ini adalah para mujtahid atau orang-orang yang paling tidak levelnya tidak sampai mujtahid tapi mampu menggali hukum lebih dalam sehingga muncul istilah, kesepakatan, definisi yang kemudian kita jadikan pegangan di dalam memahaminya, untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu. Jazakallah. Ya, lagi Bapak-bapak yang mau nanya? Wah, ada ribuan yang nanya nih. Waduh, yang mana dulu? Masya Allah. Ya, silakan Mas dulu. Iya. Agak maju aja Mas, biar keras aja Mas. Maaf. Oh, pakai ini kali ya? Boleh deh. Ya, kedengeran. Biar terdengar. Dari dari sini. Pasca tadi apa moderasi dikaitkan dengan pasca bubunya WTC ya. Iya. Pasca WTC itu Amerika menggempur Irak. Kenyataan saya pengen menjelaskan dulu tadi ya. Waktu Amerika menggempur Irak itu pangkalan udara Amerika itu di Saudi. Nah, saya pengen, padahal kita sentra kita ya biasanya patokannya itu ke Saudi, Islam itu ya, pusat inilah, pusat Islam. Terus? Kalau di kita, kalau itu pengumuman kita yang baru saja, kita itu sesama Muslim itu bersaudara, harus bukan apa, sahabat. Keras kalau ada orang kafir. Betul. Nah, saya minta penjelasan Ustaz, dan pernah saya juga pernah dengar ya waktu Palestina itu ya ada menteri Saudi itu memberi fatwa agar orang-orang Palestina itu hijrah.
Ya Israel kemana? Penduduk Palestina itu hampir berapa juta yang lebih dikit ya. Itu siapa yang mau nampung, siapa yang mau ini? Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Iya. Ya, baik. Cukup jelas ya? Ya, cukup. Biar mudah mobile saya nggak nyantolin ya. Jadi kasus ini persoalan dua hal ya. Satu soal politik, satu soal hukum ya. Pertama saya ingin menyampaikan fakta, bukan hanya kasus WTC, perang Irak Kuwait atau perang Teluk, maaf, lebih tepatnya perang Teluk. Ketika Bush senior juga Arab Saudi ada satu wilayah di sana menjadi pangkalan militer tentara Amerika dan semuanya dibiayai oleh pemerintah Saudi. Silakan di cross check nanti kasus perang Teluk dari sisi itu terjadi. Bukan hanya pada saat Amerika mau masuk ke Irak, kasus WTC itu sudah lama dilakukan. Dan itu adalah satu pendapat yang kemudian kami dan saya pribadi dan teman-teman itu menganggap itu adalah hal yang keliru, salah dilakukan oleh pemerintah Saudi. Kenapa? Karena memberikan tempat kepada orang kafir menyerang saudaranya sendiri Muslim pada saat itu. Ya, jadi ini berulang. Dan saya pernah berdebat di satu masjid gara-gara itu. Saya habis ngisi kajian, diajak jamaah masjid, kemudian diskusi. Apa alasannya sih? Waktu itu kasusnya sama, saya kasih contoh. Lantas bagaimana sikap seorang muslim yang memberikan tempat kepada orang kafir untuk menyerang saudaranya muslim yang lain? Ya, katanya itu wilayah hukmi, bukan wilayah syekh. Itu wilayahnya pemerintahan, bukan wilayahnya ulama. Ya kalau begitu, itu yang keliru saya bilang. Karena saya tanya balik waktu itu dan akhirnya yang ngajak diskusi saya kabur alasan. Sekarang saya tanya Bapak, kalau itu alasannya dan itu dianggap boleh karena itu wilayah kekuasaan bukan wilayah ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu ulama ketika jadi khalifah ulama atau dia seorang kepala negara? Ya, mungkin dia tahu jawabannya sebenarnya, tapi tidak mau menjawab karena jawaban apapun yang dijawab pasti berdampak kepada kasus yang sedang saya perdebatkan. Jadi nggak bisa kemudian kita dikotomikan ini wilayah pemerintahan bukan wilayahnya ulama sehingga dibolehkan karena urusan pemerintahan kafir masuk menempati wilayah kaum muslimin untuk menyerang saudara muslim yang lain. Itu tidak boleh. Fatwa itu keliru kalaupun ada fatwanya. Kebijakan itu salah kalau itu kebijakan pemerintah. Kenapa? Sebagai seorang muslim tidak boleh kemudian membiarkan orang kafir menghancurkan bahkan menyerang saudaranya muslim yang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu pernyataan saya pada saat itu. Dan ketika ditanyakan tadi kasus WTC, dia tidak jauh berbeda. Kasusnya sama, bahwasanya itu adalah kebijakan yang salah dan keliru, memberikan kesempatan orang kafir untuk menyerang saudaranya muslim. Itu nggak boleh. Memberikan mereka kekuasaan, apalagi kemudian mereka dibiayai, keberadaan mereka di sana tentu menghabiskan biaya yang sangat besar dan itu tidak bahasanya kebijakan yang bertentangan yang saya pahami dengan ajaran Islam. Justru kita harus melindungi saudara kita muslim. Itu satu sisi. Dilihat dari sisi itu. Jadi kalau tadi saya singgung-singgung Saudi apa segala macam bukan berarti kemudian tadi saya sudah katakan saya pro Saudi, tidak. Yang kita pro ini bukan Saudinya, Marokonya, Indonesianya, mananya. Yang kita ikuti ini siapa yang kemudian menjalankan Islam dengan benar. Mau dia orang Saudi, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Eropa. Bahkan banyak ulama-ulama itu bukan asli orang Arab. Khususnya pakar bahasa Arab. Imam Siwawih itu bukan orang Arab, tapi dia menjadi rujukan kitab Arab, kitab bahasa Arab. Imam Siwawih itu punya kitab namanya Alkitab, kitab induk bahasa Arab, tapi dia bukan asli Arab. Beliau itu tidak bisa bicara dalam bahasa Arab dengan fasih, gagu. Tapi kalau menulis kaidah sampai sekarang dijadikan rujukan. Luar biasa. Banyak sekali ulama-ulama yang tidak lahir dia. Jadi bukan soal Arabnya. Kebijakan itu jelas kebijakan keliru. Kenapa? Karena itu memberikan jalan, padahal kita disuruh sesama muslim itu saling melindungi, saling menjaga, saling menghormati, saling apa saja sebagai layaknya seorang muslim karena kita itu bersaudara. Ya, harusnya seperti itu. Karena ini kebijakan negara pada saat ini ada yang dibahas adalah pemerintah Saudi.
Dan kalau sudah kebijakan kerajaan, ulama manapun nggak bisa kemudian menentang kebijakan negara. Dan itu sebenarnya semakin menunjukkan kalau Arab Saudi dalam bentuk kerajaannya bukan negara yang dalam pandangan Islam. Meskipun banyak yang merujuk karena ada 2 masjid haram di sana. Andai kata kedua masjid haram tidak ada di sana, ya orang nggak akan merujuk ke Saudi. Ya, coba pindahkan ke tempat lain, orang nggak akan melihat kiblatnya ke Saudi. Kenapa? Karena di sana khadimul haramain. Ya, mereka adalah orang yang menjaga, dan memang itu turun-temurun dari zaman jahiliyah, orang-orang Arab yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji khususnya di sana. Tapi bukan karena itunya, karena di sana mereka menjaga 2 tanah suci, tapi kebijakannya bertentangan dengan Islam, kemudian kita dukung. Nggak bisa begitu. Nggak boleh seperti itu. Itu keliru. Nah, itu satu hal. Ya, ini saya ingin dudukkan. Jadi bukan soal itu ya, tapi jelas itu adalah kebijakan yang keliru. Kenapa? Karena memberikan tempat kepada orang kafir untuk menyerang, bahkan menghabisi saudaranya muslim yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan Palestina. Fatwa hijrah dari Palestina. Ya, ini memang fatwa, jadi begini, fatwa itu ada kalanya fatwa yang disebut sebagai hasil ijtihad, ada kalanya fatwa bukan ijtihadi, tergantung dari metodologi di dalam menentukan atau mengeluarkan fatwanya. Kalau fatwanya diambil dengan metodologi ijtihadi, maka fatwa itu merupakan ijtihad dan mengikat orang yang berijtihad, mujtahidnya. Kalau yang berijtihad itu mujtahid, kalau dia bukan mujtahid, ya nggak bisa kemudian disebut pendapat ijtihadi. Yang kedua, ada kalanya itu adalah pendapat berdasar, bukan pendapat Islami. Ada kalanya, makanya dilihat dasar fatwanya itu yang penting. Kalau taruhlah kita anggap itu pendapat ulama, ulama itu tidak mesti kemudian semua pernyataannya itu pasti benar. Ulama itu manusia. Selama dia manusia, potensi kekeliruannya ada. Sehingga harus kita tahu apa dasar fatwanya. Sehingga kita ingin mengatakan fatwanya ini boleh, benar, fatwanya ini keliru atau salah. Saya tidak tahu persis dasarnya, tapi saya pernah dengar fatwa itu keluar, muncul dari ulama Saudi, kalau saya Palestina disuruh hijrah saja. Ya memang, fakta pada masa Rasul, kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Sebagian besar orang-orang yang lemah hijrah ke sana karena terancam akidahnya, tidak mampu melindungi diri, sehingga Rasul meminta mereka hijrah ke Eropa, ke Afrika, Ethiopia pada saat itu, karena di sana mereka bahasanya dilindungi, tidak dikejar-kejar sebagaimana ketika mereka ada di kota Mekkah. Ya, itu realitas yang berbeda. Ya, kalaupun disuruh hijrah, ya padahal yang namanya mati syahid itu yang dirindukan oleh kaum muslimin. Mempertahankan tempat tanah kita yang diambil oleh orang lain ketika kita berjuang dan meninggal di sana syahid, bukan hanya tanah Palestina. Kalau kita di rumah nih, ada perampok datang, kita melindungi harta kita, rumah kita, keluarga kita, kita berantem pukul-pukulan kemudian meninggal, masuk kategori syahid. Cuman tentu berbeda dengan syahid orang yang jihad fisabilillah, tapi disebut sebagai syahid yang pahalanya pahala syahid. Itu. Nah, kalaupun fatwa itu disuruh hijrah, betul pertanyaannya, mereka hijrah kemana? Siapa yang mau tampung? Terus kalau mereka hijrah, siapa yang kemudian menjaga wilayah Palestina dari orang-orang Israel? Ada saja di sana mereka masuk kemana-mana, apalagi kalau nggak ada orangnya. Ya, nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Sehingga fatwa itu tidak relevan kalau menurut saya dengan situasi yang ada sekarang. Fatwa itu tidak relevan dengan situasi yang ada sekarang, meminta penduduk Palestina untuk hijrah ke tempat lain. Mungkin dalam situasi yang lain fatwa itu pas, karena fatwa itu terkadang sesuai dengan kondisinya. Tapi dalam situasi sekarang itu tidak pas, tidak tepat. Harusnya yang terjadi adalah bukan orang Palestinanya disuruh hijrah, kaum musliminnya disuruh membantu membebaskan tanah Palestina, mengusir orang Israelnya, termasuk Arab Saudi sendiri, kirimkan pasukannya di sana, lawan tuh tentara Israel, usir mereka. Kan ternyata itu tidak dilakukan. Itu harusnya begitu. Ya, kalau memang ingin membela, dan mereka juga tahu kiblat kaum muslimin yang pertama ada di sana. Tempat Isra-nya baginda Rasul itu di sana.
Dan salah satu masjid yang disunnahkan kita berziarah ke sana selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa, yang pahalanya kalau disebutkan, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 ya, kalau di Masjid Nabawi 1000, kalau Masjidil Aqsa dikatakan riwayatnya 500, seperti melewat 500 kali kita sholat di tempat di masjid yang lain. Jadi itu harusnya bukan mereka disuruh hijrah, kaum musliminnya datang ke sana, bawa tentaranya, usir orang Israelnya, karena sampai sekarang memang tidak diakui, kemudian kembalikan wilayah Palestina yang utuh sebelum perjanjian tahun 1948 ya. Deklarasi Balfour, kembali ke utuh wilayah itu, aslinya wilayah Palestina. Itu yang harusnya fatwanya begitu. Kenapa? Karena bahasanya ini kalau sederhananya, ada orang yang maksa numpang, dikasih tempat numpang, makin lama-lama numpang di tempat kita, lama-lama menguasai area rumah kita, tuan rumahnya diusir. Nah itu realitas Israel tuh gitu tuh. Harusnya yang terjadi kan mereka diusir kembali karena itu bukan tanah mereka. Fatwanya harus begitu. Sehingga saya katakan fatwa itu tidak relevan pada saat ini. Harusnya fatwanya fatwa jihad, kirim pasukan. Kaum muslimin di sekitar Israel itu banyak. Yang berbatasan langsung itu Mesir, ada Jordan, ada Libanon, sedikit geser ada Arab Saudi yang luas. Masa beraninya ke Yaman, ke Israel yang lebih kecil nggak berani? Nah, ini berarti soal politik yang memang jauh dari politik Islam dan bukan untuk kepentingan umat Islam. Itu pandangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah. Cukup jelas ya Pak Amir ya. Artinya posisinya seperti apa? Silakan, ada lagi Mas? Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dari mana? Nama saya Andre dari Rawamangun. Wih, masya Allah. Ini lebih ke kehidupan sehari-hari sih, masalah toleransi beragama. Kadang ini datang dari lingkungan terdekat saya sendiri. Ketika saya berusaha menggunakan pakaian yang lebih ke anjuran agama. Yeah. Itu kadang yang datang itu komentar-komentar yang sedikit agak Sinis. bukan sinis, Bukan. ini malah lebih soft lagi. Jadi agak, Lebih soft. agak lucu, agak apa? Misalnya. Misal banjir di mana bro? Oh. Hal yang mirip-mirip gitulah. Nah, kadang sebenarnya kalau saya pribadi sih tidak terpengaruh tanya. Cuma saya tuh bingungnya, apakah saya harus berkomentar menjelaskan? Atau saya biarkan saja atau gimana? Karena ini kan datangnya dari orang terdekat saya yang mayoritas itu ya sesama muslim. Yeah. Saya agak bingung di sini ya. Itu aja paling tak. Yeah. Iya. Ada kalanya komentar ini muncul karena tidak tahu. Karena tidak tahu lah kita beritahu biar tidak muncul komentarnya. Kok wah, istrinya pakai kayak ninja ya, pakai cadar. Wow, hati-hati nih, ada istrinya Ninja Hattori sebelah rumah. Nah, itu kan komentar, ada juga memang karena penghinaan, ada candaan, ada yang tidak ngerti posisi cadar bagi wanita dalam pandangan Islam seperti apa. Biar tidak salah sangka, kemudian dijelaskan. Perlu dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, akan terus seperti itu. Sekalipun itu bukan persoalan penting, tapi ada kalanya pemacu persoalan di situ. Perkara biasa tapi jadi pemicunya, jadi pemicunya. Jadi perlu untuk dijelaskan. Kalau zaman sekarang nggak apa-apa, memang Jakarta banjir, udah nggak ya? Nggak canda, sudah nggak kelihatan banjirnya sekarang. Perlu dijelaskan, diajak baik-baik, biar enak ajak ngopi. Ngopi dulu yuk, kita ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi kalau dia udah udah siap, berarti siap bayar. Salah yang nggak gitu maksud. Jadi jangan komentar lagi. Karena itu kan tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena itu bisa masuk kategori pelecehan terhadap salah satu bahasanya hukum. Celana isbal itu yang di atas itu ada sunnahnya. Cuman memang ada beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang wajib dengan syarat, ada yang sunnah. Itu bedanya di situ. Tapi memang ada ketentuannya. Makanya perlu disampaikan agar tidak keliru. Gini ya. Sebelum kita nyampaikan tentu harus tahu dulu apa sih yang harus saya sampaikan nih. Dalilnya apa, bagaimana pendapatnya, biar tidak asal ngomong saja. Kalau perlu ada bukunya, kasih bukunya aja. Kalau tidak ini. Dan diingatkan, ya, jangan sampai kemudian agama, khususnya hukum dalam Islam, itu menjadi bahan candaan. Ya, jangan sampai itu masuk kategori pelecehan.
orang yang melecehkan ajaran agama Islam sendiri kalau dia muslim itu bisa sampai dihukum mati dalam pandangan Islam. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara itu Allah kasih azab. Ya dinasihatin saja nasihat yang baik. Mudah-mudahan setelah dinasihatin insya Allah tidak akan muncul komentar-komentar yang seperti itu. Dicoba dulu menasihati. Karena kita punya kewajiban sesama muslim saling nasihat menasihati. Termasuk diantaranya persoalan-persoalan seperti itu. Ya banyak hal lah ya di tengah-tengah kita. Salah satunya yang saya tangkap tadi karena ketidakfahaman, kurang pemahaman terkait dengan persoalan tadi. Sederhananya begini contoh yang lainnya. Tidak lazim di tengah-tengah masyarakat kita dalam perkara yang besar, bahkan di tengah-tengah umat Islam, kalau yang namanya pernikahan, walimahannya itu tamunya dipisah pria dan wanita. Bahkan pernah saya dengarkan agak komentar waktu saya dengarkan orang lain pulang dari pernikahan yang kemudian dia di pernikahan itu tamunya dipisah pria dan wanita, tamu perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Pulangnya apa bilangnya nih? Kayak toilet aja dipisah, toilet pria dan wanita. Nah, itu kan komentar yang tidak memahami kenapa harus dipisah. Tapi kalau dijelaskan, insya Allah tidak akan mengulang kalimat serupa. Penting untuk menjelaskan. Kenapa? Agar tidak salah kaprah dan tidak salah faham. Bagi orang yang belum faham. Beda kalau dia sudah paham itu bentuk penghinaan lain lagi. Tapi dugaan saya karena belum betul-betul paham. Ya, kalimat itu dianggap biasa, tapi bahaya. Lisan itu tidak ada tulangnya, tapi bisa menyebabkan sakitnya sampai ke tulang gitu. Sanksi siksa dari Allah itu. Dinasihatin aja, tapi nasihatnya yang baik. Mungkin kalau nggak mau diajak kafe ke warkop bawain aja kopi 2 gelas. Bro, ngopi dulu yuk. Ini ada kacang, ada jagung. Nasinya nggak usah dihitung. Nasi nggak usah dihitung, makan aja. Ada yang pernah makan nasinya dihitung? Ya. Jadi kalau ke warung itu nggak usah, jangan tanya. Kalau sudah kasih harga tanya, Pak nasinya dihitung nggak? Ya nggak bakalan. Coba aja hitung. Sama dengan jagung, ganjil genap ya. Jagung yang ganjil yang enak. Oh, iya. Yang enak ya. Iya. Jadi di mana-mana itu di warung manapun, semurah-murahnya atau semahal-mahalnya nasinya itu nggak pernah dihitung. Ada yang mau hitung nasi silakan aja. Iya. Ya, itu contoh. Jadi bagi saya perlu disampaikan. Tujuannya apa? Satu, itu menjadi ilmu bagi dia. Yang kedua, dia akan menjaga lisannya terhadap perkara-perkara tadi. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kebaikan. Kemudian dia mau belajar lebih dalam tentang Islam. Kita doakan ke sana dan kemudian kita azamkan, insya Allah kita menasihatin, menyampaikan ini, mudah-mudahan mendapatkan bahasanya itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian mau belajar Islam. Nggak apa-apa. Apalagi kalau itu teman main ya, kan bahasanya enak kalau teman main tuh. Beda kalau agak tua mungkin agak sungkan. Tapi kalau teman main seusia atau lebih muda lebih enak. Bro, yuk temenin saya kopi yuk. Nah, ngopi atau apa? Ya, sambil diskusi lebih ringan, apalagi kopinya gratis kan, kita yang bayar, suruh makan saja kita yang bayar misalnya, ya tidak lebih enak. Ya biasanya, mudah-mudahan itu insya Allah lebih didengarkan. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilakukan, dicoba. Kalau butuh teman ngopi, ya. Ya, bisa selesai. Ini kita bakal sampai subuh kayaknya. Tapi ini udah jam 10, ini pertanyaan terakhir dari Pak. Oke, kita bertanya. Masalah di Indonesia nih kalau memasuki bulan Ramadan pasti ada perbedaan antara pemerintah sama pemerintah. Iya. Yang saya tanyain gimana sih kalau bisa sebagai seluruh Indonesia ini bulan puasa kita bersama barengan. Iya. Jadi penentuan ya, Pak. Penentuan Masuk. masuk hilalnya itu ya. Masuknya. Silakan, Ustaz. Iya. Ada 2 perkara yang perlu saya dudukkan biar kita tidak keliru. Satu, perbedaan di dalam Islam niscaya mungkin terjadi. Kedua, mana yang salah bergantung dasar perbedaannya. Kalau perbedaan itu dasarnya semua ada dan dibenarkan, maka nggak perlu dipersoalkan. Tapi kalau perbedaan itu disebabkan satu berdasarkan dalil yang syar'i, satu tidak dalil yang syar'i, maka yang tidak syar'i ini yang tidak diikuti, disalahkan.
Saya ambil contoh, nggak usah sebut nama karena merek dagang mahal. Ada kelompok di Indonesia yang bahkan lebih ekstrim, puasanya lebih awal 2 hari, kadang-kadang telat 2 hari. Salah satu acuannya adalah melihat air pasang di laut. Pertanyaannya, indikasi dengan melihat air pasang menentukan masuknya bulan Ramadan, 1 Ramadan misalnya, apakah itu kemudian dalil yang syar'i atau tidak syar'i? Itu penting kita dudukkan. Hemat saya seperti yang saya pahami, itu bukan dalil yang syar'i. Jadi sehingga ketika ada perbedaan karena dasarnya itu, perbedaan itu menurut pemahaman saya itu tidak bisa diterima karena dasar perbedaannya bukan dalil syar'i. Ya. Itu yang perlu. Itu satu. Tapi kalau perbedaannya terkait dengan terlihatnya bulan atau hilal menurut wilayah, di situ ada beda pendapat. Ya, ini sering saya baca, saya buka sedikit, bukan sedikit hafal ya. Hampir setiap mau masuk Ramadan pembahasan ini. Silakan buka kitab 4 madhab Imam Al-Jaziri. Ada madhahibil arba'ah disebutkan terkait dengan terbitnya atau munculnya hilal yang menandakan masuknya bulan Ramadan. Ada 2 pendapat besar, 3 pendapat madhab, yaitu Maliki, Hambali, dan kemudian Hanafi mengatakan dimanapun terlihat hilal maka semua wilayah baik dekat ataupun jauh mengikuti hilal tadi sebagai tanda masuknya bulan baru. Tetapi di situ dirincikan oleh Imam Al-Jaziri dalam kitab itu. Tetapi kalau menurut pendapat madhab Syafi'i, maka ada yang namanya matla, ada jarak di luar wilayah tadi boleh berbeda. Jadi kalau jaraknya di luar 32 tidak belum melihat hilal, baru melihat besoknya atau baru terlihat, maka menurut madhab Syafi'i mengikuti hilal itu. Sehingga perbedaan terjadi bukan karena tidak ada dalilnya, tapi sama-sama mengikuti dalil sumu liru'yatihi wa liru'yatihi, tapi memahami dalil ini terkait dengan terbitnya hilal berbeda pendapat. 3 madhab dalam penjelasan Imam Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan dimanapun terlihat hilal semua harus mengikuti hilal tadi sebagai tanda masuknya bulan baru. Tapi menurut madhab Syafi'i di dalam kitab itu disebutkan, maka tidak mesti yang jauh jaraknya dengan ketentuan 32 farsakh kalau tidak salah, angkanya ini saya agak sedikit ini, itu boleh tidak mengikuti. Nah, itu bedanya di situ. Sehingga kalau ditanya perbedaan Ramadan, sangat mungkin karena menentukan masuknya Ramadan sendiri ada perbedaan pendapat madhab, ada perbedaan, itu pun sangat mungkin terjadi. Yang penting adalah dasar perbedaannya, itu yang dasar yang penting. Kalau dasarnya tadi melihat pasang atau melihat apa yang tidak ada, bukan hilal yang dilihat, maka itu bukan dasar dalilnya. Sehingga kalau itu yang jadi rujukan perbedaan, maka menurut saya itu tidak bisa diterima. Itu penting. Biar kita dudukkan persoalannya. Nah, jadi potensi terjadinya perbedaan itu mungkin karena adanya pemahaman yang itu. Ya itu silahkan dibuka ya, fikih 4 madhab terjemahannya, pembahasan tentang hilal ya, ru'yatul hilal. Di situ ada di catatan kakinya perbedaan pendapat antara 4 madhab tadi terkait dengan hilal itu yang mana. Nah, kalau saya pribadi mengambil pendapat yang 3 madhab tadi, mayoritas dimanapun hilal terlihat yang lain mengikutinya. Tapi bukan berarti ikut puasa kalau belum waktunya. Contoh begini, kalau misalnya di Mesir itu kan 5 jam terlambat dari Indonesia. Kalau di Indonesia maghrib taruhlah jam 6:10 ya. Kalau jam 6:10 atau lewat 9, atau kita genapkan saja, asumsikan jam 6 sore. Di Mesir berarti masih kurang 5 jam. Berarti jam berapa? Jam 1 siang. Kalau jam 6 di Indonesia belum terlihat hilal, kemudian 5 jam berikutnya di Mesir terlihat hilal masuknya Ramadan, di Indonesia jam berapa? Jam 11 malam. 11 malam. Nah, karena masih malam, masih boleh, belum masuk hari yang baru, maka terlihatnya hilal di Mesir, di Indonesia masih 11 malam, maka paginya wajib berpuasa karena sudah terlihat hilalnya, sekalipun hilalnya ada di Mesir. Ya.
Ada yang namanya Pak Hilal di sini? Nggak ada ya? Nah, kalau hilalnya ada di sini, ngaku Pak, biar ketahuan. Sudah masuk waktunya Ramadan atau belum? Ya, itu pendapat yang dimaksud oleh 3 madhab tadi. Nah, jadi kalau terlihat di Mesir jam 11 malam di Indonesia, puasa saja besoknya. Kenapa? Karena memang malam itu belum waktu puasa. Paginya, subuhnya baru puasa. Hilalnya 1. Begitulah pendapat 3 madhab di dalam kitab tadi. Jadi nggak ada masalah. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ada yang duluan puasa? Karena pemahaman ini. Saya pribadi mengikuti pendapat yang tadi. Jadi kalau hilal terlihat di Mesir, di Indonesia masih tengah malam, ya saya puasa besoknya. Kenapa? Hilalnya sudah nampak. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kalau menurut pendapat saya, andai kata, ini saya bikin perumpamaan nih. Saya pernah bikin perumpamaan ini kepada bapak saya. Karena dulu belum bisa menerima perbedaan pendapat soal ini, Ramadan. Saya bilang begini ke bapak saya. Tapi waktu itu saya kasih contoh Arab Saudi, bukan Mesir. Andai kata wilayah Indonesia sekarang sampai ke Arab Saudi, pertanyaannya, kita mengikuti hilal Indonesia sekarang atau hilal Indonesia yang wilayahnya ada di Saudi? Kira-kira yang mana kita ikuti? Kan sama aja sebenarnya. Bedanya sekarang jadi negara terpisah kan? Nah, saya kasih analogi gitu aja. Andai kata kita mengandai-andai, wilayah Indonesia seluas sampai wilayah Arab Saudi, wilayah Indonesia sekarang tidak terlihat hilal, tapi wilayah Indonesia yang di Saudi misalnya terlihat hilal, kita ngikuti hilal yang mana? Pasti kita mengatakan hilal di Saudi. Kenapa? Satu Indonesia. Kenapa beda negara kita tidak mengikuti hilal yang di sana, padahal hilalnya sama? Nah, itu ya. Waktu itu, setelah itulah kemudian Bapak tidak lagi mempersoalkan kalau misalnya terjadi perbedaan awal puasa dan akhirnya Ramadan. Nah, itu analogi saya. Dan ya, sekali lagi memang ada peluang perbedaan pendapat, salah satunya karena pembedaan penentuan tempat terbitnya hilal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz Ali. Jadi kita balik lagi back to the topic ya. Kita balik lagi ke masalah moderasi.